Karena kita akan mengupdate ini informasi terkait dengan kasus mutilasi di Surabaya. Pemirsa, kita akan saksikan bersama terkait dengan konferensi persnya. Dari mulai pertama penemuan koper yang berisi potongan tubuh di wilayah Ngawi sampai dengan proses pengungkapan dan penetapan tersangka termasuk konstruksi hukumnya nanti seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrimum. Kemudian juga yang perlu menjadi catatan kita di sini bahwa pengungkapan secepat-cepatnya ini kurang lebih 3 hari ya, setelah penemuan koper itu, Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Imam Sugianto langsung memerintahkan Pak Dirkrimum, Pak Kabid Kapor, Pak Kabid Dokes ya untuk membantu membackup ya, bahkan mengambil alih ya, penanganan kasus ini, dibantu oleh beberapa Polres jajaran baik itu Ngawi, Kediri, Tulungagung maupun Blitar. Ini kerja kolaborasi antara Polda Jatim dan jajaran sehingga bisa mengungkap peristiwa ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Dirkrimum untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa ini. Kepada Pak Dirkrimum, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Kabid Kapor, yang saya hormati Pak Wadir, Kasubdit Jatengras, para kasat di sini yang hadir dari Kasat Ngawi, Tulungagung dan Kediri, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama mari kita tundukkan kepala, kita doakan kepada korban. Kita doakan yang terbaik, semoga diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang termulia di sisinya. Amin. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah atas perintah Bapak Kapolda Jawa Timur, kami sudah menindaklanjuti dari Direktorat bersama jajaran para kasat semua terlibat dan Kasubdit Jatengras sebagai leading sektor telah berhasil mengungkap tentang adanya temuan koper berwarna merah. Kemudian kita tidak lanjuti, ternyata yang di dalamnya berisi seorang mayat tanpa identitas dengan kepala yang tidak ada, kemudian kaki sampai dengan batas pangkal paha sebelah kiri tidak ada, dan betis sampai dengan lutut sebelah kanan tidak ada. Alhamdulillah setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan kemarin sekitar tanggal 26 pukul 24 kami berhasil bersama-sama mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana dan mutilasi terhadap korban luka, di mana tersangka ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial RTH atau alias A, bagaimana yang rekan-rekan tulis di beberapa waktu yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19
mulai check-in malam, kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil di rumah, kemudian juga menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan, antara lain plastik, lakban, termasuk pisau yang dibeli di salah satu tempat. Kemudian sekitar tanggal 20 dini hari itu korban melakukan aksinya, dalam arti melakukan mutilasi. Kenapa dilakukan mutilasi? Karena awalnya korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban, kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi, kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha, diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Setelah itu baru yang bersangkutan merencanakan untuk membuang dari beberapa potongan baik itu kepala maupun kaki. Yang pertama kali dibuang itu bagian kaki di daerah Trenggalek. Nah, kemudian upaya untuk membuang kepala ini sempat dilakukan pada saat membuang itu. Kepala terbentur dari jendela sehingga kembali kepalanya. Nah, itu sempat diurung. Perbuatan membuang kepala itu, keesokan harinya baru dilakukan pembuangan yang kedua di Ponorogo. Sedangkan untuk tubuh dibuang di daerah Ngawi. Rekan-rekan, kami sudah melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Kami ikut sertakan dalam penyidikan ini dari Pitlafor untuk mendapatkan scientific evidence, ya, sehingga pasal yang kami pergunakan untuk menjerat tersangka ini betul-betul bisa dibuktikan secara saintifik. Mungkin dari kami itu secara saintifik nanti kami serahkan kepada Kabit Lapor untuk bisa menjelaskan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Dirkrimum. Kemudian selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabit Lapor terkait dengan temuan-temuan di beberapa TKP yang sudah dilakukan penelitian oleh Lapor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.